Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil fieldwork kami tentang gosip dan hoax. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nindya Kirana Nariswari dengan NRP Digit terakhir 123 dari Arsitektur. Nama saya Naya Lutfiani dengan NRP 143. Nama saya Lutfia Aulia Zahra dengan NRP terakhir 022 dari Arsitektur. Nama saya Mazulin Syahrullah, NRP 004 dari Manajemen Bisnis. Nama saya Hanan Al-Qudwa dari NRP 142 dari Manajemen Bisnis. Nama saya Ideal Divavin dengan NRP 024 dari Manajemen Bisnis. Ini adalah hasil kerja kelompok kami untuk fieldwork gosip dan hoax. Kami mewawancarai 3 narasumber, yaitu mahasiswa arsitektur, mahasiswa manajemen bisnis, dan bapak penjaga parkir. Lalu pertama saya akan membahas tentang keresahan di masyarakat yang dipilih. Kami tuh banyak melihat orang yang berguncing dengan kelompoknya. Itu bisa menyebabkan penyebaran gosip yang luas, dan penyebaran gosip itu bisa menyebabkan hoax dan bisa mencemarkan nama baik seseorang. Untuk next slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Naila. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu gosip. Jadi gosip itu berarti dia suka menggali informasi yang terlalu dalam. Gosip juga berarti itu sering seperti menguping pembicaraan orang lain. Gosip juga bisa diartikan seperti banyak berbicara atau menceritakan aib orang lain kepada kita. Lalu selanjutnya mengenai hoax. Bagaimana sih hoax itu bisa ada? Yang pertama itu karena kultur masyarakat yang masih dengan mudah menerima berita yang mentah. Lalu karena adanya perkembangan teknologi digital yang mempercepat penyebaran hoax. Dan yang terakhir itu karena rendahnya literasi media terutama di Indonesia. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Lutfia. Di sini terdapat opini masyarakat akan gosip, cara pandang terhadap subjek tersebut menjadi berubah. Jawaban dari beberapa mahasiswa arsitektur yaitu Christine Dimas yaitu pandangan mereka terhadap objek yang digosipkan berubah karena kita menjadi tahu sisi lain dari subjek tersebut yang awalnya tidak kita ketahui. Kemudian ke pertanyaan yang kedua, yaitu apakah orang yang menggosip bertanggung jawab atas subjek yang digosipkan? Jawabannya iya, mereka punya. Karena apabila subjek kemudian dipandang negatif oleh publik atas gosip yang disebar oleh suatu oknum, maka oknum tersebut bertanggung jawab atas pencemaran nama baik tersebut dengan cara membersihkan nama baiknya. Kemudian pindah ke slide selanjutnya, yaitu masih pada narasumber pertama, yaitu mahasiswa arsitektur. Di sini terdapat pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah gosip dapat menyebabkan hoax? Jawabannya iya, karena banyak gosip yang tersebar, kemudian tidak semua orang dapat menganalisa informasi tersebut dan langsung mempercayainya. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa orang dengan mudah mempercayai hoax yang berasal dari gosip? Jawabannya yaitu yang pertama ada cara penyampaian orang tersebut yang mempersuasi kita bahwa informasi tersebut benar. Kemudian yang kedua, dikemas dengan cerita yang meyakinkan. Dan yang ketiga, terkadang informan membawa cerita tersebut dengan hiperbola. Kemudian slide selanjutnya akan disampaikan oleh Hanan. Oke, selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua, yaitu mahasiswa manajemen bisnis. Kami mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu adalah, apakah orang yang menggosip bertanggung jawab atas subjek yang dia gosipkan? Dan jawaban dari narasumber kita, yaitu mahasiswa manajemen bisnis, iya, karena informasi yang dikeluarkan langsung dari mulut informan itu berdampak positif maupun negatif terhadap subjek, positif maupun negatif terhadap subjek. Maka dari itu informasi yang disampaikan bertanggung jawab atas hal yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu apakah gosip merupakan hal yang benar untuk dilakukan? Jawabannya
yaitu tergantung apa yang menjadi objek gosip tersebut. Apabila hal yang menjadi topik gosip merupakan kelebihan atau kekurangan dari orang tersebut selama tidak menyinggung perasaannya, itu tidak apa-apa. Selanjutnya, apakah kalian mudah termakan oleh gosip? Narasumber kita pun menjawab bahwasannya hal tersebut kembali lagi kepada mindset masing-masing. Ada beberapa orang yang langsung percaya dan juga ada beberapa orang yang tidak langsung percaya dengan memastikan kembali kebenaran atas informasi yang ia dapatkan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara mencegah penyebaran hoax melalui gosip? Jawabannya pun yaitu yang pertama memfilter apa yang digosipkan oleh teman. Yang kedua, mengingatkan teman gosip yang baik-baik saja dan jangan menjelek-jelekan orang lain. Yang terakhir yaitu mengontrol diri sendiri agar tidak ikut menyebarkan gosip yang tidak benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan. Oke, selanjutnya narasumber ketiga yaitu penjaga parkiran kantin pusat. Pertanyaan pertama, apakah gosip merupakan hal yang benar untuk dilakukan? Tergantung pada topik pembahasan. Apabila topik pembahasan dapat merugikan orang lain, maka hal tersebut tidak benar. Sedangkan apabila topik pembahasan bernilai positif, maka hal tersebut benar untuk dilakukan. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah cara pandang terhadap subjek gosip akan berubah? Positive thinking, tidak boleh ngejudge orang lain sebelum mengetahui kebenarannya. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh Parkin. Baik, selanjutnya masih dengan penjaga parkiran, yaitu pertanyaan selanjutnya, apakah orang-orang akan dengan mudah mempercayai gosip yang beredar? Lalu jawaban yang didapat yakni rata-rata orang akan mudah mempercayai gosip yang beredar karena belum mengenali ataupun mengetahui sifat asli dari subjek yang dibicarakan. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, mengapa orang dengan mudahnya dapat termakan oleh hoaks? Lalu jawaban yang didapat yaitu adalah informan menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang sangat halus dan membuat hal tersebut seakan-akan benar apa adanya, sehingga mudah dipercayai oleh orang lain. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.